أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda Spanyol melakukan riset secara langsung terhadap beberapa pengunjung pantai di Spanyol. Pemuda ini ingin mengetahui opini para pengunjung pantai tentang gender atau jenis kelamin manusia. Para penganut ideologi LGBT mulai memasuki dunia pendidikan dengan merombak kurikulum yang sudah bertahan puluhan atau sudah 100 tahun untuk diganti dengan kurikulum baru yang saat ini sedang gencar-gencarnya dipromosikan. Diminta untuk memilih jenis kelamin, dan ketika guru memperhatikan situs web ini secara khusus bahwa hanya ada dua jenis kelamin, pria dan wanita. Guru itu mempresentasikannya menjadi sebuah masalah di kelas dan mulai berbicara betapa kuno dan bermasalah. Saya tidak mengetahui masalahnya karena sejauh yang saya ketahui hanya ada dua jenis kelamin, dan saya mulai angkat bicara dan berkata, hanya ada dua jenis kelamin. Sebelum saya mengetahui, saya berkonfrontasi dengan guru dan dia mengancam akan mengeluarkan saya dari kelas jika saya ingin melanjutkan dan tetap dengan pendapat saya. Seorang pemuda Spanyol melakukan riset secara langsung terhadap beberapa pengunjung pantai di Spanyol. Pemuda ini ingin mengetahui opini para pengunjung pantai tentang gender atau jenis kelamin manusia. Seperti kita ketahui, sejak di bangku sekolah menengah kita sudah diajarkan tentang gender atau jenis kelamin. Hanya ada dua, pria dan wanita. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul beberapa manusia yang memiliki kelainan seksual yang dimasukkan ke dalam gender tertentu sesuai dengan orientasinya. Gender ini mesti diakui keberadaannya di dalam masyarakat dan keberadaan mereka harus disebutkan. Dari beberapa orang pengunjung yang ditanya, jawaban yang diberikan sama, hanya ada dua gender manusia, X dan Y, atau wanita dan pria. Secara biologi memang demikian adanya, tetapi ada pula yang memberikan perhatian atas keberadaan gender ketiga, keempat, dan kelima, dan mungkin juga ada yang keenam yang dikenal sebagai LGBT. Komunitas ini sebenarnya masuk dalam gender X atau Y, tetapi karena kelainan atau karena penyimpangan yang mereka lakukan, tidak ingin dimasukkan ke dalam gender X atau Y. Mereka ini boleh disebut sebagai gender XX atau YY atau XXY, XYY karena di luar gender X atau Y. Mereka yang memberikan perhatian pada komunitas LGBT ini saat ditanya apakah LeBron James akan menjadi seorang wanita jika dia melakukan operasi transgender. Mereka memberikan jawaban setuju LeBron James menjadi seorang wanita jika telah melakukan operasi transgender. Pertanyaan berikutnya menyusul, apakah LeBron James yang telah menjadi wanita karena operasi transgender boleh diikutkan dalam tim bola basket putri? Para pemerhati LGBT memberikan jawaban tidak setuju dengan alasan LeBron James memiliki tenaga yang tidak sama dengan wanita biasa. Kekuatan fisik LeBron James tidak sama dengan wanita biasa, karena itu tidak boleh diikutkan sebagai pemain dalam tim bola basket wanita. Para penganut ideologi LGBT mulai memasuki dunia pendidikan dengan merombak kurikulum yang sudah bertahan puluhan atau sudah 100 tahun untuk diganti dengan kurikulum baru yang saat ini sedang gencar-gencarnya dipromosikan. Penganut ideologi LGBT juga menjadikan keyakinan sebagai alasan untuk mendiskreditkan seseorang karena menolak LGBT, seperti yang terjadi pada seorang pengajar biologi anatomi di St. Philip's College di Texas. Seorang pengajar di sebuah college, seorang profesor biologi anatomi telah dipecat karena mengajarkan hanya ada dua gender manusia, X dan Y, atau wanita dan pria.
Profesor Johnson Varkey telah mengajar di Saint Philip College selama 20 tahun. Selama 20 tahun mengajar biologi anatomi, Profesor Varkey berada dalam suasana baik-baik saja. Selain seorang profesor biologi anatomi, Profesor Johnson Varkey juga seorang pendeta di International Bible Church di San Antonio. Otoritas di Saint Philip's College merasa khawatir Profesor Varkey mengajarkan nilai-nilai kekristenan dalam setiap perkuliahan yang diberikan. Padahal menurut Profesor Johnson Varkey, dia memberikan materi kuliah bidang biologi anatomi sesuai dengan textbook bahwa gender manusia hanya ada dua, wanita dan pria atau X dan Y. Saya adalah seorang ilmuwan dan peneliti. Saya telah terlibat dalam kementerian dan pengajaran, dan keinginan saya mengajar di Saint Philip's College agar menjadi sekolah terkenal yang setiap orang ingin kuliah di sana. Saya sudah mengajar selama 20 tahun terakhir. Pada hari itu saya mengajar tentang bab sistem reproduksi pada manusia. Fakta bahwa pria dan wanita dikendalikan oleh kromosom 23 pada wanita dan 23 pada pria. Kromosom XX adalah wanita dan kromosom XY adalah pria. Jadi yang menentukan apakah seseorang itu wanita atau pria adalah kromosom yang ada pada seseorang, bukan berdasarkan pemikiran kita. Di dalam kelas tersebut terdapat 4 orang mahasiswa yang merupakan pelaku LGBT. Keempatnya keluar saat profesor mengatakan manusia hanya memiliki dua gender, X dan Y, atau wanita dan pria. Keempat mahasiswa pelaku LGBT tidak setuju dengan ucapan profesor. Mereka merasa tersinggung dan kemudian keluar kelas. Beberapa waktu kemudian, Profesor Johnson Varkey mendapat email yang berisi pemberhentian statusnya sebagai pengajar di Saint Philip College. Berita pemecatan Profesor Johnson Varkey yang telah mengajar selama 20 tahun di Saint Philip's College kemudian menyebar. Otoritas Saint Philip College lebih berkepentingan dengan 4 orang mahasiswanya yang mengidap LGBT dibanding profesor yang telah mengabdi selama 20 tahun. Atau bisa jadi otoritas Saint Philip College sudah ikutan mengidap LGBT. Pemecatan Profesor Johnson Varkey sebagai pengajar di Saint Philip's College berbuntut panjang. Sebagai seorang profesor biologi anatomi yang telah 20 tahun mengajar kepada ribuan mahasiswa, harus dikeluarkan dengan alasan sikap keagamaan yang dimiliki Profesor Varkey. Otoritas Saint Philip's College menuduh Profesor Varkey telah melakukan kesalahan dengan berkhutbah di dalam kelas. Tuduhan ini disampaikan karena jabatan Profesor Varkey selain sebagai pengajar, juga seorang pendeta di International Bible Church. Sebenarnya apa yang disampaikan Profesor Varkey adalah kesimpulan ilmiah dari para ilmuwan, bukan pernyataan berdasarkan interpretasi dari kitab suci agama tertentu. Jadi tuduhan dari otoritas Saint Philip's College adalah tuduhan yang mengada-ada. Di sekolah menengah di Skotlandia, seorang murid bernama Murray Allen. Pemuda ini dicurangi saat mendaftar di salah satu situs web. Pada halaman situs web itu, Anda diminta untuk memilih jenis kelamin dan ketika guru memperhatikan situs web ini secara khusus bahwa hanya ada dua jenis kelamin, pria dan wanita. Guru itu mempresentasikannya menjadi sebuah masalah di kelas dan mulai berbicara betapa kuno dan bermasalah. Saya tidak mengetahui masalahnya karena sejauh yang saya ketahui, hanya ada dua jenis kelamin, dan saya mulai angkat bicara dan berkata, hanya ada dua jenis kelamin. Sebelum saya mengetahui, saya berkonfrontasi dengan guru, dan dia mengancam akan mengeluarkan saya dari kelas jika saya ingin melanjutkan dan tetap dengan pendapat saya. Saya berkata saya tetap pada pendapat saya. Kemudian saya dikeluarkan dari kelas sekitar 40 menit sebelum guru datang untuk bergabung dan pada saat itu saya merekam interaksi ini hanya sekedar iseng dan rekaman itu dengan sangat cepat menjadi viral. Saya dikeluarkan dari kelas karena insiden dengan guru. Setelah mengetahui video ini viral kemudian saya dikeluarkan dari sekolah. Awalnya orang-orang tidak mengetahui masalah ini, tetapi ketika video mulai menyebar, saya kemudian dipanggil kembali ke sekolah. Tetapi sebenarnya pihak sekolah hanya menunda saja menunggu video itu mereda dan akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah.
Banyak yang tidak setuju dengan ide dan pandangan ini. Seseorang bisa berdiskusi secara terbuka tentang satu hal yang tidak disetujuinya, tetapi jika seseorang atau sekelompok orang yang tidak menyetujui ide ini akan diberi stempel sebagai transfobia. Saat ini anak-anak di usia 6, 7, 8 atau 9 tahun sudah diajarkan tentang ideologi atau dari buku tentang fakta adanya LGBT.